Sudah berada di tanggal 18 Ramadan, artinya sudah 17 hari kita berpuasa. Ini hari yang ke-18. Hari begitu cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita berbahagia, bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sekarang kita sudah hampir di penghujungnya. Dan ini merupakan pembenaran daripada sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik, hadis dalam Sunan Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga hari itu terasa begitu singkat. La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Nabi menjelaskan secara detail, fatakunu as-sanah kasyahri. Saking cepatnya hari berlalu, setahun itu seperti sebulan saja. Ya, 360 hari itu terasa 29 hari saja. Wasyahr kal jum'ah. Dan sebulan itu terasa seminggu. Ya, karena kita dalam Islam mingguan ini kita hitung dengan Jumat ke Jumat gitu. Jadi yang 30 hari itu terasa seperti 7 hari saja. Ya, wal jum'ah kal yaum. Satu minggu itu terasa satu hari. Terasa hanya 24 jam saja. Ya, wal yaum kas sa'ah. Dan satu hari itu seperti satu jam saja. 24 jam itu terasa seperti satu jam. Wasa'ah kaddarmati minan nar. Dan satu jam itu seperti nyalanya api. Begitu singkatnya, dan ini merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Ya, ketika kita merasakan hari itu cepat berlalu, maka para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bagi seseorang yang senantiasa memuhasabah dirinya. Dia senantiasa mengevaluasi dirinya terkait dengan bulan Ramadan ini. Apa pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan dan apa kelemahan-kelemahannya. Dan muhasabah ini para ummahat adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Ya, dan kita sekarang para ummahat dan akhwat di alam dunia, dan kita hanya sementara di sini. Nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ke alam barzakh. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari itu. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hari ketika ajal kita sudah sampai, apa yang kita siapkan untuk hari itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena kampung kita bukan di dunia para umat, kampung kita di akhirat. Bahkan kampungnya orang-orang beriman adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu, surga butuh kepada bekal. Masuk surga butuh kepada modal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dilakukan untuk hari esoknya? Ya. Karena yang akan menemani kita nanti di dalam kubur kita adalah amalan kita. Nah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan musim-musim ibadah seperti Ramadan ini, maka kita harus memanfaatkan setiap detik-detiknya dengan amal saleh. Menghiasi hari-hari kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sekarang kita bertemu dengannya. Apakah kita akan bertemu di tahun depan? Belum tahu. Jangankan tahun depan para ummahat.
Entah selesai entah tidak Ramadan ini bagi kita. Entah sampai entah tidak nyawa kita. Kita tidak tahu. Ya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sunan Tirmidzi, Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas. Di dalam Islam itu bukan orang yang paling tinggi IQ-nya, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Siapa dia? Ada dua kriterianya. Nabi mengatakan mandana nafsahu. Yang pertama adalah orang yang cerdas dalam Islam itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Setiap hari seperti itu, apa yang sudah dia lakukan? Dia lihat dosa-dosanya semakin banyak. Apa yang dia lakukan untuk bisa menghapus dosa-dosa tersebut? Mandana nafsah. Dan kita para umat, kalau kita senantiasa melakukan muhasabah ini, maka kita akan melihat kekurangan-kekurangan kita. Kita akan melihat kelemahan-kelemahan kita. Ini sudah 18 Ramadan. Artinya sudah 17 hari kita berpuasa. Hampir setengah. Kita lihat apa kelemahan kita selama ini. Di mana banyaknya salah kita ini sebenarnya. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau memang kita mengatakan ini adalah bulan yang spesial, apa yang sudah kita lakukan? Evaluasi. Kalau seandainya para umat kita adalah orang-orang yang senantiasa memaksimalkan setiap detik Ramadan dengan ibadah, maka yang diharapkan daripada kita adalah konsisten istiqomah beribadah di atasnya. Kenapa demikian? Ramadan masih panjang. Masih ada 2 minggu lebih lagi. Ya. Bahkan semakin ke ujung Ramadan semakin menawarkan berbagai bentuk pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat daripada amalan kita para umat adalah bagaimana kita mengakhirinya, bukan bagaimana kita mengawalinya. Ya, layaknya orang yang berkompetisi, ya, sprint lah kita katakan, yang menang itu bukan yang awal yang dia langsung maju ke depan setelah start, bukan. Yang menang itu adalah yang pertama kali menyentuh garis finish. Kita sekarang ini para umat, Ramadan ini merupakan arena untuk orang-orang beriman berkompetisi. Karena semua amalan itu ada di sini. Bukan amalan saja, bahkan amalan-amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah? Belum. Allah buka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sudah sejauh ini kita sudah di nomor berapa sekarang nih kedudukan kita? Karena kita bersaing dengan teman-teman kita. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Orang beriman para ummahat, perlombaan mereka untuk akhirat, bukan dunia. Kalau kita masih berlomba untuk dunia, itu adalah ciri-ciri orang kafir. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling tinggi nilainya. Orang-orang beriman adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kita lihat nih, ini sudah 18 Ramadan. Kalau kita di awal berazam ya untuk mengkhatamkan Al-Quran, minimal di hari ini kita sudah berada di juz yang ke-18. Itu minimal gitu. Kalau kita akan mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, berarti kita 2 kali lipat lebih daripada itu. Tapi kalau kita masih di bawah juz 10, ini bahaya para umat. Berarti kita di luar jalur nih. Gunanya muhasabah apa? Masuk lagi ke jalur itu. Ya. Nah, kalau kita seandainya adalah orang-orang yang senantiasa membuang-buang waktu, kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini,
sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, apakah untuk dunia apalagi akhirat. Maka bertaubat dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sudah berakhir. Tidak ada kata terlambat para ummahat dan akhwat untuk kita bisa kembali bangkit, bangun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan pemenang itu adalah yang paling pertama menyentuh garis finish. Dan kita belum finish lagi. Kita masih di arena pertandingan sekarang ini. Kalau dalam hadis ini disebutkan midmar. Itu adalah gelanggang, arena. Dan kita masih berada di gelanggang itu. Kita masih di pertengahan akan berakhir gitu. Masih ada kesempatan kita untuk bisa melampaui pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Ini yang fasabil khairat tadi. Nah, kalau kita muhasabah, introspeksi diri, kita akan lihat itu. Apa yang sudah saya lakukan ini? Benar tidak saya di jalur apa tidak nih? Ya, jangan sampai para ummahat nanti kita terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan raghima anfi rajulin adrakahu Ramadan summa salakh falam yughfar lah. Celakalah seorang laki-laki, rugilah dia bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, tidak ada satupun dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini renungan kepada kita bersama para umat dan akhwat, ya, untuk kita bisa melihat apa yang sudah kita capai di Ramadan tahun ini. Kita mesti punya azam yang kuat untuk mengakhiri dengan kebaikan-kebaikan. Baik para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas suri teladan kita dalam hal ini adalah Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi 10 malam terakhir ini. Ya, karena 2-3 malam ke depan kita akan memasuki 10 malam terakhir yang ulama sepakat mengatakan 10 malam terakhir ini adalah malam-malam terbaik sepanjang zaman. Tidak ada yang lebih baik daripada 10 malam terakhir ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Fajr, ya, ketika Allah mengatakan walayalin ashar, dan demi malam yang 10, ulama sebagian mengatakan itu adalah 10 malam terakhir daripada Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya menunjukkan akan keutamaan daripada makhluk tersebut. Ya. Dan ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita sehingga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan bertemu dengan 10 malam terakhir ini. Dan kita belum bertemu dengannya. Kita masih baru dinamakan kesempatan. Nah, sekarang apa yang perlu kita siapkan ini? Ya. Katakan kepada diri kita para umat, kalau seandainya saya masih seperti ini saja ibadahnya, masih santai dan seterusnya, bagaimana kita bisa bersemangat beribadah nanti di 10 malam terakhir ini? Di tengah-tengah kesibukan kita yang semakin banyak nantinya. Ini yang mau disiapkan, itu yang mau dipikirkan, ini yang mau dibeli. Godaan-godaan semakin besar. Pahala yang Allah tawarkan kepada kita semakin besar, semakin banyak. Bisa tidak kita melalui ini gitu? Ya. Nah, suri teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dengan 10 malam terakhir ini? Apa yang telah beliau lakukan? Karena beliau ketika melakukan sesuatu para ummahat, itulah contoh kepada kita. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim,
Ya, ini Aisyah menceritakan tentang keadaan suaminya. Dan memang seperti itu para umat. Yang paling tahu suami seseorang adalah istrinya sendiri. Ya. Ini Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang sebelumnya. Ya, sebenarnya para ummahat, beliau kalaupun tidak bersungguh-sungguh tidak ada masalah. Karena beliau sudah tahu diampunkan dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang, sudah selesai. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan keteladanan kepada kita. Begini seharusnya umat Muhammad di dalam menghadapi 10 malam terakhir. Beliau sallallahu alaihi wasallam para umat ingin meletakkan diri beliau sebagai keteladanan bagi kita. Kalau kita menganggap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan 10 malam terakhir ini. Apa yang beliau lakukan? Aisyah mengatakan beliau semangat untuk beribadah, yang mana semangat itu melebihi semangat beliau beribadah di 20 malam yang sebelumnya. Oh ya. Kita istirahat dulu sebentar umat. Kita akan melaksanakan fardu kifayah, salat jenazah. Bagi yang belum wudhu mungkin wudhu dulu untuk kita bisa mendapatkan keutamaan. Setelahnya kita lanjutkan. Wallahu a'lam.
Jadi yang menjadi teladan kita dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi menyongsong 10 malam terakhir yang merupakan 10 malam terbaik sepanjang zaman ini. Di hadis Aisyah yang sudah kita sampaikan tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang lain. Ini menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Di sini para ulama mengomentari hadis tersebut, di antaranya adalah Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan ay yastahidu fihi minal ibadah fawqal 'adah. Maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah dan menambah kuantitas ibadahnya daripada yang biasa. Wa yaziduha fiha fil ashril awakhir min Ramadan. Bahkan beliau menambahnya di 10 malam terakhir daripada Ramadan bi ihya'i layali, dengan menghidupkan malam-malamnya. Ya. Jadi memang beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ini adalah ungkapan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ya, ini menunjukkan kesungguhan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin gambarkan para ummahat, biasanya seseorang ketika sholat di malam pertama sampai 20 mungkin sholat malamnya 6 rakaat, contoh ya, atau 2, 4 dan 6. Sekarang kalau 10 malam terakhir dia menambahnya, bukan hanya 6 saja, bisa jadi 8, bisa jadi 10, bisa jadi 12. Ya, menambah daripada sudut kuantitasnya. Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Khastalani rahimahullah, beliau mengatakan yuhma ala tatwil fil rakaat duna ziyadah fil adad. Bisa jadi maksudnya adalah, kata beliau rahimahullah, tambahan panjang pada rakaat-rakaat tanpa menambah pada jumlah bilangannya. Nah, jadi biasanya salat 2 rakaat itu mungkin selesai dalam 10 menit contohnya di malam-malam yang sebelumnya. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir itu bisa jadi 2 rakaat menjadi 30 menit, 45 menit, 1 jam mungkin. Nah, ya. Bisa ummahat ya, insyaallah. Ya, jadi yang ditambah itu bukan di bilangannya seperti yang pertama kita sampaikan tadi. Bukan di awal dia 2 menjadi 4, 6, bukan. Tetapi adalah di kualitasnya, sehingga yang pada awalnya ya 2 rakaat dalam 15 menit, 10 menit, sekarang 30 menit sampai 1 jam gitu. Karena panjangnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam membacanya. Dan itu memang disebut dalam hadis. Ya, dalam sebuah hadis ya, yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma tentang bagaimana panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, suatu ketika para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui para umat di awal-awal salat tarawih ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap malam keluar untuk salat tarawih bersama para sahabat. Tidak setiap malam seperti yang kita lakukan ini. Karena ketika itu masih zaman wahyu, masih zaman syariat untuk ditambah dan dikurang. Dan beliau tidak sering keluar untuk salat bersama para sahabat karena beliau khawatir nanti salat tarawih ini menjadi wajib. Nah, sehingga sekali beliau salat bersama sahabat, sekali beliau tidak salat bersama sahabat. Nah, di malam itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga Uzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat tarawih bersama mereka.
setelah Isya. Setelah Al-Fatihah, Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah. Huzaifah bin Yaman mengatakan, ini Nabi akan ruku setelah membaca 100 ayat nih. Nah, coba lihat perkiraan daripada para sahabat. Kalau kita kan enggak, oh ini 5 ayat cuman imam nih. Sahabat enggak, oh ini 100 ayat ini. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca juz yang pertama, surah Al-Baqarah, ternyata Nabi SAW setelah membaca 100 ayat, beliau belum juga ruku sampai selesai juz yang pertama. Ya, masuk ke juz yang kedua. Di awal ayat, sayaqulu sufaha'u minan nas. Beliau terus membacanya, dan Nabi SAW yang kita ketahui para ummahat dalam hadis, beliau SAW kalau membaca Al-Quran itu bacanya pelan, sehingga banyak di antara para sahabat yang mampu bisa menghafal Al-Quran daripada bacaan-bacaan Al-Qurannya Nabi SAW, sangat pelan. Ketika beliau melalui ayat tentang masalah azab, beliau akan berlindung daripada neraka. Ketika beliau melalui ayat tentang masalah surga, beliau akan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai juz yang kedua, Nabi SAW, para ummahat tidak juga ruku untuk rakaat yang pertama. Selesai juz yang kedua, masuk ke juz yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sampai selesai surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah ini para umat, silakan lihat ayatnya, adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Ada 286 ayat, kalau tidak salah saya. Kalau kita hitung juznya, ada 2 juz seperempat atau 2 juz setengah. Ini masih rakaat pertama para umat. Selesai membaca surah Al-Baqarah, apakah Nabi ruku? Belum. Nabi lanjut ke surah Ali Imran. Sebagian riwayat mengatakan beliau lompat ke surah An-Nisa. Ya, yang kita sebutkan riwayat tentang masalah beliau membaca surah Ali Imran. Selesai membaca surah Ali Imran sampai di juz yang ketiga, selesai juz yang ketiga, masuk juz yang keempat, beliau SAW belum juga ruku untuk rakaat yang pertama. Itu sudah 3 juz para ummahat. Masuk juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berarti para sahabat Nabi SAW dalam para sahabat sudah sholat berapa lama, berapa banyaknya? 3 juz. Ya, kalau kita kan di sini 1 juz dibagi 8 rakaat ya, atau 2 juz 8 rakaat, saya tidak tahu. Ya. Kalau ini Nabi SAW 3 juz masih 1 rakaat baru. Itu agak-agak kalau dibuat di sini para ummahat, kayaknya tidak jadi lebaran kita kayaknya. Ya. Nah, Nabi meneruskan bacaan di juz yang keempat ini sampai selesai surah Ali Imran. Nabi belum juga ruku sampai selesai juz yang keempat. Apakah Nabi ruku? Belum lagi. Nabi meneruskan bacaannya di juz yang kelima, wal muhsanat minan nisa. Beliau terus membacanya sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang pelan, diselingi dengan doa, mohon dimasukkan ke dalam surga, berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai juz yang kelima. Nabi belum juga ruku. Ya, maka Huzaifah mengatakan, aku melihat ada seorang di antara kami itu bersandar di dinding saking lamanya berdiri. Ya iyalah para ummahat, 5 juz 1 rakaat. Kita hanya 1 juz 8 rakaat sudah KO kita. Rasa singkat malam tuh, berkunang-kunang pandangan kita. Nah, ini entah teman, entah siapa, kita tidak tahu. Nanti kita keluar masjid, kita tahu ini suami saya apa enggak nanti. Nah, ya itu 1 rakaat, 1 juz 8 rakaat. Huzaifah mengatakan, aku melihat ada seorang di antara kami yang bersandar di tongkat yang dia bawa. Bolehkah itu? Boleh. Itu kan sholat sunat para ummahat.
Salat sunat itu ulama mengatakan ada atau tidak ada uzur boleh duduk, tidak ada masalah. Yang wajib berdiri bagi mampu itu adalah itu salat wajib. Ini rukun. Al-qaim lil qadir alaih. Itu wajib. Tapi kalau salat sunat ya, duduk pun boleh. Tidak ada masalah. Ya. Jangan dipaksakan gitu. Kadang-kadang kita gengsi, masa saya duduk, saya kan masih muda gitu. Enggak taunya KO kan? Nah itu. Jadi ukur kemampuan gitu. Nah, Nabi meneruskan bacaannya selesai surah An-Nisa, baru Nabi SAW meruku untuk rakaat yang pertama. Berarti beliau SAW para umat membaca di malam itu satu rakaat 5 juz seperempat. Ya, 5 juz seperempat para umat. Itu baru satu rakaat, bukan 8 rakaat. Dan itu baru satu malam itu. Ya. Maka Abdullah Mas'ud mengatakan, tidaklah kami selesai ya salat tarawih di malam itu kecuali ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan pertama. Kan sunnahnya azan subuh itu 2 kali para umat. Azan pertama itu fungsinya untuk membangunkan orang bahwasanya akan masuk waktu salat. Azan yang kedua adalah memberitahu masyarakat salat sudah masuk waktunya, yang gitu. Nah, biasanya azan yang pertama itu sejam sebelum waktu subuh masuk. Berarti kalau Bilal menggunakan azan para ummahat, Nabi boleh salat jam 8 malam, ya contohnya, beliau selesai di jam 4 pagi. Nah, ya. Lihat lamanya. Beginilah beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Tapi ini tidak tiap malam ya. Ini hadis disebutkan di satu malam di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Tidak setiap malam begitu. Dan apakah para sahabat mengeluh dengan hal itu para umat? Enggak. Ya, kalau kita kan ia membaca panjang sedikit aja kita ada komentar, ini kok panjang kali, kok murajaah, apa sholat pula gitu. Padahal dibaca cuman 10 ayat, ya 15 ayat. Ini 5 juz seperempat para umat. Kalau kita mungkin kalau buat 5 juz seperempat satu rakaat ya, kayaknya yang tinggal tuh imam aja. Itu pun imam, kalau masih ada imam. Kalau enggak kita tidak tahu. Kita ingin menunjukkan bagaimana panjangnya salat Nabi SAW. Ini dimaksud oleh Imam Al-Qastalani tadi. Ya, jadi jumlah rakaatnya tidak dipanjangkan, tetapi yang dipanjangkan, yang dilamakan itu adalah bacaannya sehingga waktunya lebih lama. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kita sebutkan tadi tentang bagaimana panjangnya salat Nabi SAW, sebenarnya disebutkan oleh Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, ketika Nabi ruku, itu rukuknya Nabi itu persis sama seperti beliau berdiri lamanya. Nah itu. Kayaknya kalau kita ruku dengan perkiraan baca Al-Quran 5 juz seperempat, kayaknya tidak akan kembali punggung kita kayaknya. Ya, tidak akan kembali lurus gitu. Dan sujudnya juga seperti itu lamanya. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat berlama-lama untuk sholat. Karena sholat itu adalah kita bermunajat dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, begini Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia, ketika beliau di 10 malam terakhir ini. Dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengeluh dengan itu. Bahkan mereka tetap sholat bersama Nabi. Takbir bersama Nabi dan salam bersama Nabi sampai jam 4 itu. Di pagi harinya apakah mereka akan tidur-tidur? Enggak, di pagi hari mereka seperti biasa. Ada yang berdagang, ada yang berkebun, beraktivitas seperti biasa. Memang para umat, ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang sulit di kasat mata itu menjadi mudah karena Allah yang berikan pertolongan. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk daripada kesungguhan Nabi beribadah di 10 malam terakhir.
Dan kita yakin para umat, kita tidak akan mampu seperti Nabi SAW untuk lamanya berdiri. 1 rakaat, 5 juz seperempat, tidak akan mampu. Kita tahu keyakinan kita tentang kemampuan kita tentang masalah itu. Tapi minimal kita punya semangat untuk bisa melakukannya. Ya, seperempat juz, setengah juz, jadi tidak ada masalah. Ya, kalau kita sholat sendirian, kita usahakan dengan hafalan yang kita hafal. Ustaz, saya cuma hafal 3 kul, tidak apa-apa, baca 3 kul itu. Ya, 3 kul sampai 4 juz gitu ya. Tidak apa-apa. Ini kan motivasi bagi kita para umat untuk menghafal Al-Quran. Masa juz 30 pun kita tidak hafal, dari sebarang surah An-Naba sampai surah An-Nas. Ya, katanya Ramadan Sahrul Quran. Kita berusaha untuk menghafalnya, kan termotivasi kita. Dan malu juga kalau hanya baca 3 kul aja gitu. Tentu kita ingin menaikkan level ibadah kita, terutama di 10 malam terakhir ini. Jadi ada kesungguhan daripada kita. Kesungguhan itu yang kita contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka benar yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sampai tatafattar qadamah, bengkak-bengkak kaki Nabi karena lamanya berdiri. Ya, tapi beliau SAW para umat merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah, terutama ketika salat. Orang kalau sudah asyik para umat tidak akan tahu apapun yang terjadi. Begitu Nabi SAW. Ya, baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya ini hadis yang masyhur, ya. Bagaimana Nabi SAW di 10 malam terakhir ini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila telah masuk 10 malam terakhir, beliau akan ahya al-lail, menghidupkan malam. Ada yang mengatakan menghidupkan sepanjang malam, beliau tidak tidur. Ada yang mengatakan kebanyakan daripada waktu malam beliau bangun untuk beribadah, sedikit waktu tidurnya. Ya. Kemudian wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Jadi menghidupkan malam itu bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, untuk nonton inilah, itulah, live inilah, itulah, bukan. Menghidupkan malam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Kenapa beliau melakukan hal itu para ummahat? Karena beliau ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Yang ketika seseorang beribadah 1 ibadah saja di malam itu, maka ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah para ummahat. Dan Nabi hanya suruh kita untuk mencari di 10 malam saja, 10 malam. Ini hitungan jari kita para umat. Itu pun dalam hadis yang lain Nabi kerucutkan menjadi 5 saja, di malam-malam ganjil saja, 21, 23, 25, 27, 29, yang mana kemungkinan lebih besar berbanding malam-malam genap. Artinya daripada 10 menjadi 5, dikerucutkan lagi gitu. Dan Nabi tidak suruh kita mencari malam Lailatul Qadar itu sepanjang tahun, 360 malam, bukan. Itu kebanyakan, tidak akan mampu kita. Ini cuma 5 malam, 10 ada 5 malam saja. Itu kalau kita tidak dapat para ummahat, itu keterlaluan. Ya, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh sebagian para ulama berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat itu kan berdua-duaan dengan Allah. Kalau berkhalwat dengan lawan jenis, nah itu haram hukumnya, tanpa ikatan pernikahan. Ini berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang-orang tidur, kita bangun berwudu, apalagi zaman sekarang tidak seperti kayak kita di kampung dulu-dulu para umat. Kita kalau ingin berwudu ke Tangaiya dulu, jauh jalannya. Ya, mungkin rumah kita di Al-Badar, bisa jadi sumur kita mungkin jauh di sana, di Kutanan tuh, jauh perginya. Sekarang enggak, kita kamar mandi di rumah kita berwudu di situ, kita sholat di situ. Yang tinggal kemauan para umat. Betul, kemauan. Apalagi ini malam yang spesial gitu.
Apalagi Nabi SAW disebutkan ahyal lail, menghidupkan malam. Ada yang mengatakan sepanjang malam Nabi tidak tidur, ada yang mengatakan sedikit waktu tidurnya Nabi SAW. Yaitu beliau lakukan hanya untuk mendapatkan satu malam ini. Khairun min alfi syahr. Ya. Di sini para ummahat disebutkan, ada sebagian ulama kan yang mengatakan bahwasanya makruh hukumnya kalau tidak tidur semalam itu gitu, walaupun untuk beribadah. Nah, jawabannya adalah ini kan dilakukan, kalau dilakukan secara terus-menerus itu iya, enggak boleh. Ya, setiap malam kita begadang, itu enggak boleh. Tapi kalau kita ambil momen-momen spesial, itu tidak ada masalah. Ya, kalau mampu kita tidak tidur sama sekali, kalau enggak, waktu tidur kita sedikit kan kita kurangkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa aiqadha ahlah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan beribadah sendiri. Ya, setelah beliau ibadah atau jeda-jeda dalam ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau akan membangunkan istrinya Aisyah. Bahkan beliau juga pergi ke rumahnya Ali dengan Fatimah, mengetuk pintunya, as-salah, as-salah. Atau Nabi mengatakan, apakah kalian sudah salat? Lihat tuh. Sebenarnya anak kalau sudah menikah para umat kan tidak ada tanggung jawab orang tua. Tapi dia Nabi SAW tetap mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tidak mau masuk surga sendirian para umat. Indahnya ketika sebuah keluarga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bukan hanya istrinya saja, tapi juga anak dan menantunya SAW dibangunkan salat. Bahkan ini juga diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin. Umar juga melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian wasyaddal mi'dzar. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ikatan sarungnya. Lalu mengatakan ini kinayah bagaimana beliau menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya. Sebenarnya di malam hari itu hal yang mubah, bahkan menjadi ibadah. Ya, ketika seseorang menyalurkan hasad biologisnya. Tapi ini malam spesial para umat. Nabi SAW menjauhkan dirinya bukan hanya daripada perkara-perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan, bahkan daripada perkara-perkara yang mubah. Itu Nabi juga menjauhkan dirinya daripada hal-hal seperti itu. Untuk apa? Agar beliau bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam para umat. Jadi semangatnya beliau beribadah disebut oleh hadis Aisyah yang pertama tadi, digambarkan oleh Aisyah bagaimana semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga membangunkan keluarganya sehingga kebaikan-kebaikan dilakukan oleh keluarganya, istri dan anak-anaknya, pahalanya mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya hanya untuk konsentrasi beribadah. Dan ini hanya beliau lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan saja. Nah, makanya di kita kan ada sunnah i'tikaf, datang ke masjid. Ya, yang para ummahat silakan datang ke masjid untuk i'tikaf, tapi harus mengikuti etika-etikanya, izin kepada suaminya, kalau belum bersuami izin kepada walinya, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas, sehingga konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi adab-adabnya. Itu salah satunya. Itu kan i'tikaf itu sebenarnya para ummahat, bagaimana kita memutuskan hubungan dengan manusia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu i'tikaf. Sebenarnya seperti itu. Cuman kan gambaran i'tikaf itu ya semakin hari semakin terkikis habis gitu. Ya, kadang-kadang orang-orang beriktikaf, dia iktikaf dengan HP-nya gitu. Kita tidak tahu apa yang dia buat di situ. Ya, walaupun di situ mungkin ada aplikasi bacaan Quran, inilah itulah, tapi yang namanya HP kalau ada internet tetap ada godaannya gitu. Bagaimana kita bisa memutuskan hubungan kita daripada manusia fokus kepada Allah kalau benda ini masih bersama kita para umat?
Ini salah satu bentuknya gitu. Bagaimana Nabi SAW bersemangat, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah yang lainnya, di tahun beliau wafat SAW, bahkan beliau sudah beretikaf 20 malam terakhir daripada Ramadan, dan itu diikuti oleh istri-istri beliau SAW. Benar-benar fokus untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama waktunya, dan kita bisa memilihnya, apakah kita iktikaf secara permanen atau kita hanya ambil semalam saja, tidak ada masalah. Itu pilihan di kita. Yang terpenting adalah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang seperti ini, karena ini adalah sesuatu yang langka. Ya, baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hal itu, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Sekarang kita belum lagi masuk ke 10 terakhir daripada Ramadan, belum lagi, kita masih diberikan kesempatan. Nah, bagaimana supaya jiwa kita ini mudah untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana kita menyongsongnya para umat? Ulama mengatakan di antaranya adalah yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itu para umat yang telah memberatkan beban kita untuk bisa bangun berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, Allah mengatakan wa wada'na 'anka wizrak, dan kami sudah menghilangkan wizrak daripada dirimu wahai Muhammad. Wizrak itu dosa. Alladzi anqada dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya dosa itu memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya para umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah maksum? Maksum, terjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun beliau berdosa, Allah akan memperingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan Allah akan ampunkan. Dan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit para umat, kalaupun ada. Tapi tetap dosa yang sedikit itu membebani beliau. Allah katakan alladzi anqada dhahrak. Anqada itu yang sudah membebankan kepada punggungmu, sehingga seseorang kalau sudah berdosa dan tidak beristighfar, itu yang membuat matanya ngantuk, susah untuk baca Quran, berdiri pun susah, lisannya berat untuk berzikir kepada Allah. Itu jawabannya adalah itu karena dosa, bukan kurang ngopi para umat, bukan. Itu lain. Nah, ya. Makanya kita harus beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal-hal itu di Ramadan yang pertama sampai sekarang para umat, maka waktu kita adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita ini mudah untuk diajak beribadah kepada Allah. Ya, kalau dosa Nabi yang sedikit itu pun kalau ada, itu membebani beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi dosa kita yang sangat banyak para umat. Saking banyak kita tidak terhitung, daripada pagi tadi sampai sekarang. Itu baru sekarang, kita tidak tahu yang sebelum-sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, bahkan beliau sampai beristighfar sehari itu 70 kali, lebih daripada 70 kali para umat. Kalau Nabi saja, orang yang maksum, terjaga daripada perbuatan dosa, beristighfar lebih daripada 70 kali sehari, apalagi kita. Kita bukan maksum, hari-hari kita berbuat dosa. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga. Ya, dan kita tidak bayangkan kalau kita tidak bertaubat sebelum 10 malam terakhir ini, kita khawatir kita tidak akan mampu untuk bangun, berdiri, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya malas saja. Nah, ya. Baik, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu maksudnya adalah jangan kita mengatakan para umat, ya saya kan gini orangnya, saya tidak bisa, saya memang seperti ini orangnya gitu. Allah sudah menciptakan saya memang seperti ini. Itu kan berburuk sangka namanya. Kita harus punya azam yang kuat gitu. Dan kita yakin dalam ayat Allah sudah mengatakan tidak ada yang merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri akan merubahnya. Maka kalau kita punya semangat, punya azam yang kuat, katakan kepada diri kita, saya bisa, dan saya mampu. Walaupun mungkin kita sudah terjatuh di
20 yang sebelumnya para ulama, contohlah kita banyak membuang waktu, masih ada kesempatan. Yang diperlukan daripada kita adalah keyakinan yang kuat, azam yang kokoh untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para ulama, ini yang paling penting. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doa adalah senjatanya orang beriman. Dan kita tahu para umat kita orang yang lemah gitu. Kita perlu kepada zat yang maha kuat untuk menguatkan kita. Itu doa itulah. Maka kita sering berdoa para umat. Allahumma ja'alna atau Allahumma ja'alni mimman shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kita berdoa Allahumma ja'alni mimman qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kita berdoa Allahumma ja'alni mimman qama lailatul qadri. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala yang diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Karena yang membuat kita bangkit bangun beribadah di malam spesial itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang lain para umat. Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun dia. Walaupun kita anggap mungkin saya tidak mampu kayak ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan beri kekuatan itu. Ya. Sebenarnya para umat, untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hal yang mudah sebenarnya. Ya. Disebutkan kita fokus ke 3 amalan saja para jemaat. Mungkin kita lihat mungkin akan sibuk ya, kita akan mudik mungkin atau apapun lah, banyak gitu kan. Nah yang 3 ini jangan sampai lepas di malam-malam istimewa ini para umat. Yang pertama adalah salat isya dan subuh berjamaah. Ya, walaupun hukum salat berjamaah itu tidak wajib bagi wanita, tetapi mereka dibolehkan untuk hadir dan mereka mendapatkan keutamaan itu kalau mereka menghadirinya dengan kaidah-kaidah syar'inya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida al-isya'a fi jamaah kana lahu qiyamu nisfil lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Sama dengan dia beribadah setengah malam. Wa man shallal isya was subha fi jamaah kana lahu ka qiyamul lailah. Barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka seperti dia menghidupkan sepanjang malam. Kalau kita lemah di amalan-amalan sunat pada umat, untuk bangun malam kita susah, mungkin keterbatasan usia, kesehatan dan apapun lah itu, maka 2 ini kita usahakan gitu. Ya, karena kalau kita sholat berjamaah isya dan subuh, maka kita seperti menghidupkan malam, sama dengan kita tidak tidur, sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Nah, ini bukan berarti kalau kita sudah seperti itu kita tidak perlu lagi bangun malam, bukan seperti itu, ya. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu kita merasa kita tidak akan mampu untuk banyak beribadah, mungkin karena kecapean, kesehatan, usia dan seterusnya, kita usahakan yang ini. Kemudian yang kedua, salat tarawih bersama imam, selesai bersama imam. Dalam hadis Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sehingga dia selesai, artinya dia salam bersama imam, ditulis bagi dia sama dengan dia menghidupkan ataupun beribadah sepanjang malam. Kemudian yang ketiga adalah membaca lebih daripada 100 ayat setiap malam. Karena disebut dalam hadis, seseorang yang membaca 100 ayat setiap malam seperti dia bangun sepanjang malam. Ini minimal 3 amalan para umat yang kita pegang, ya, untuk kita bisa mendapatkan keutamaan. Kalaupun seandainya para umat di malam-malam 10 ini, ya, kita mungkin mendapatkan tamu seperti ada yang haid dan seterusnya, maka kita usahakan untuk yang ketiga, membaca lebih daripada 100 ayat.
minimal. Tentu kalau kita dalam keadaan haid dan nifas, kita membacanya dengan memakai pelapis. Kecuali kalau kita menghafal Al-Quran, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita membacanya dengan mushaf, maka kita harus pakai pelapis. Ini yang paling rajih pendapat dari para ulama. Kalau kita pakai HP, ada aplikasi, maka tidak perlu menggunakan itu. Karena di aplikasi itu bukan mushaf. Sejatinya para umat, tidak ada kata terhalang bagi seseorang ketika mendapatkan kebaikan di malam-malam spesial ini. Walaupun dia seorang wanita, walaupun datang bulannya, walaupun banyak pekerjaannya, semuanya sama. Bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan setiap momen-momen daripada Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para umat, kalau kita tidak sempatnya mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir ini, ya, tidak mampu maksimalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya para umat. Itu dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haruma khairuha, barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, faqad hurima al khairu kullu, sungguh telah diharamkan, dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau kita tidak mampu untuk mendapatkan satu malam saja para umat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam yang ganjil, ya, maka untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya kita akan terhalangi. Ya, jangan jadikan diri kita orang-orang yang merugi. Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, tapi kita tidak mengambil kesempatan tersebut, karena ini Ramadan akan segera berlalu dan kita tidak tahu apakah kita akan bisa menyelesaikannya. Kita manusia hanya bisa merencanakannya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Jangan kita bicara Ramadan yang tahun depan para umat. Ramadan ini pun kita belum tahu nih, kita bisa menyelesaikannya atau tidak. Apakah umur kita sampai apa tidak. Yang terpenting adalah punya niat yang baik untuk kehidupan yang baik. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah bin Ahmad. Dia mengatakan, ya bunayya in wil khaira, wahai anakku, niatkanlah kebaikan. Walau lam ta'malhu, walaupun kau tidak mampu untuk melakukannya. Fa inna niyyataka khairun, karena niatmu untuk kebaikan itu baik. Niatkan saja kebaikan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Karena kita mesti punya target-target dalam kehidupan ini para umat, terutama tentang masalah akhirat kita. Kalaupun seandainya kita tidak akan mampu melakukannya, minimal kita dapat satu kebaikan. Kita kalau meniatkan sebuah amalan baik, kemudian terhalangi karena uzur, bukan sengaja karena uzur, kita tidak melakukannya, kita mendapatkan satu kebaikan pahala. Tapi kalau kita melakukannya, mendapatkan 10 pahala. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya niat-niat yang baik akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang meniatkannya. Baik, mungkin ini para ummahat yang dapat saya sampaikan di kajian yang singkat ini. Tidak ada yang baru yang saya sampaikan, lebih kepada tazkir, ya, peringatan-peringatan, ya, karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut berguna bagi orang-orang yang beriman. Ini nasihat untuk saya pribadi, karena kita akan menyongsong 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir tersebut. Kita jawab sedikit pertanyaan sesuai dengan waktu dan ilmu yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apakah boleh mengqadha puasa Ramadan digabungkan dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa sunnah di bulan Syawal atau puasa sunnah di bulan Zulhijjah? Kalau boleh, seperti apa pasang niatnya Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, terima kasih kepada umat yang bertanya, ya. Jawabannya adalah tidak boleh menggabungkan di antara niat puasa qadha dengan niat puasa sunat. Karena demikian, karena hukumnya berbeda, satu amalannya wajib, satu sunat. Amalan sunat dan wajib tidak boleh digabungkan di satu niat, di satu ibadah. Nah, ya, karena hukumnya berbeda.
Yang boleh itu disebutkan oleh para ulama adalah menggabungkan di antara amalan-amalan sunat itu boleh. Jadi kalau tanya kenapa tidak boleh Ustaz menggabungkan di antara niat qada Ramadan dengan puasa sunnah yang lainnya? Karena hukumnya berbeda. Mengqada puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan puasa ini hukumnya sunat. Tidak boleh digabungkan. Yang boleh itu kalau sunat sama sunat itu boleh. Ya, contoh di puasa Senin bertepatan dengan 9 Zulhijjah, ya, atau bertepatan dengan 10 Muharram, atau bertepatan dengan Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu boleh, tidak ada masalah. Kita pasang dua niat. Ya, sama kalau kita masuk masjid, azan sudah berkumandang, ya kita masuk, kita sholat 2 rakaat, niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah, itu boleh. Tapi kalau amalan wajib tidak boleh digandengkan, digabungkan dengan amalan sunat. Mungkin demikian, wallahu alam wa alam bissawab. Ini ada doa ya ditanya tentang doa kesyukuran dan mohon panduan hidup. Ini doa dalam surah An-Naml ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Pertanyaannya, seperti yang Anda ketahui bahwa doa tersebut baiknya dibaca untuk yang akan menuju 40 tahun umurnya. Tapi bagaimana bila dibaca setelah lewat 40 tahun Ustaz? Jawabannya tidak ada masalah. Ya, jadi ini hanya daripada sudut keafdolannya gitu. Yang lebih baiknya kapan? Sebelum 40. Tapi kalau sudah 40 bolehkah? Boleh gitu. Nah itu. Ya, dia lebih masalah keutamaan saja, bukan masalah boleh apa tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz, ana izin bertanya, mana yang lebih utama ketika sholat sunnah membaca surat sesuai hafalan kita namun tidak terlalu panjang, atau sholat sambil membaca Al-Quran agar bisa lebih panjang durasi per rakaatnya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Yang pertama tentu kita sangat senang ya dengan semangat para umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawabannya adalah saya tanya lagi, mana yang paling khusyuk? Ketika kita melakukannya, kita sholat dengan hafalan atau kita sholat dengan mushaf di tangan. Itu aja. Karena tujuan kita sholat itu para umat adalah khusyuk. Itu intinya. Tidak ada gunanya kalau kita sholat tidak khusyuk. Nah sekarang kalau di kita, yang terutama yang penanya, yang bertanya mana yang lebih membuat dia khusyuk. Apakah dia sholat dengan hafalannya tapi sedikit, berarti durasi rakaatnya pendek, atau dia sholat dengan mushaf panjang, atau yang mana? Kalau dia mengatakan kayaknya saya lebih khusyuk yang kedua Ustaz, silahkan. Tapi kalau ditanya yang lebih afdal, itu daripada hafalan. Nah, ya, di sini juga yang seperti yang saya katakan tadi, kita termotivasi para umat untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Usahakan setiap hari bertambah hafalan kita, minimal 1 ayat. Juz 30 itu kan ayat pendek-pendek para umat. Wal fajr wal layalin ashar wasyafi'i wal watr, kan 1 ayat itu kita tidak bisa menyambungnya, menambahnya kan. Nah, ya, tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Daripada banyak nanti sebentar dia dah lupa. Ya. Baik, mungkin demikian. Jadi saya kembalikan kepada yang bertanya mana yang lebih membuat dirinya khusyuk. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, tetap yang pertama, membaca daripada hafalan. Wallahu a'lam. Apalagi kalau yang kita hafal itu para ulama kita tahu artinya minimal, terjemahannya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadabbur Quran. Itu yang perlu kita tingkatkan. Membaca, mengkhatamkan Al-Quran dengan tadabbur sekali lebih baik daripada mengkhatamkan 3 kali tapi tidak dengan tadabbur. Ya, karena Quran diturunkan untuk dihayati isi kandungannya. Yang berikutnya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membaca kunut ketika tarawih? Kunut itu bukan tarawih, Bu, witir. Ya, kunut itu ketika witir. Ya, bukan tarawih. Jadi kalau witir boleh, ada sunnahnya. Kita mulai daripada yang pertama,
Ramadan yang pertama sampai akhir, ya, atau kita 15 yang terakhir, itu boleh. Itu dibaca ketika witir, namanya kunut witir, bukan tarawih itu. Baik, demikian wallahu alam. Yang berikutnya bismillah Ustaz, apa ciri-cirinya kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar daripada Allah? Wah, ini dia sebenarnya gini para umat, kalau kita mendapatkan sebuah keutamaan daripada Allah, ya, maka perubahan-perubahan itu akan nampak dalam diri kita. Maksudnya adalah kita akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah kita di malam itu akan membuat kita beribadah di malam-malam berikutnya. Itu dinamakan dengan istiqomah, kalimat yang mudah diungkapkan, susah diamalkan, istiqomah itu. Jadi kalau kita lihat diri kita lebih baik daripada setelahnya, ya setelah melalui hal itu kita menjadi lebih baik, apakah amalan kita, apakah ilmu kita dan lain-lainnya, maka insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya yang terpenting itu para Ahmad adalah kita beribadah di malam itu. Nah itu dia. Kalau kita benar-benar beribadah di 10 malam terakhir, ya, kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan setiap kesempatan detik yang ada, maka pasti kita mendapatkannya. Itu aja. Nah, ya. Baik, demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil anak terbiasa dengan perayaan nuzul Quran di masjid, dan kemarin anak baru mendengar bahwa tidak ada nuzul Quran. Bukan tidak ada nuzul Quran, Bu, ada nuzul Quran. Ya. Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Mohon penjelasannya Ustaz, dari mana ulama-ulama dahulu mengambil dalil tentang nuzul Quran, sementara dalil Quran sendiri Allah mengatakan bahwa dia menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu jelas ayatnya. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu turun di malam yang ke-17, itu Allah saya tidak tahu ada ulama yang mengatakannya. Kecuali orang Indonesia gitu. Ya, memahami hal itu gitu. Padahal dalam ayat jelas Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, hu itu kata ganti orang ketiga, itu kembali kepada Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 malam terakhir daripada Ramadan. Sedangkan 17 itu adalah di bawahnya, berarti bukan. Nah, ya, ini belum kita lihat lagi tafsiran para ulama seperti itu. Ya, jadi sebenarnya nuzul Quran itu ada, yang tidak ada itu adalah merayakannya. Karena Quran diturunkan bukan untuk dirayakan, tapi untuk dipelajari isi kandungannya, diperbaiki bacaannya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu guna Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang yang merayakan nuzul Quran tapi tidak paham dengan isi Al-Quran. Baik, mungkin itu untuk pertanyaannya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan yang tadi. Setiap manusia mempunyai rezeki dan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir karena rezeki dan takdir sudah ditentukan oleh Allah sehingga mereka kurang berikhtiar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Karena beranggapan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah boleh atau betul begitu Ustaz? Jawabannya salah. Ya, jawabannya salah. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, i'malu, berusahalah, beramallah, fakullun muyassaran lima khuliqalah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berikhtiar gitu. Memang rezeki, nasib, jodoh sudah ditentukan, tapi kita kan tidak tahu. Dan kita tidak boleh bersandar dengan takdir untuk hal-hal seperti itu. Nah, ya. Maka beriman kepada takdir baik dan takdir buruk itu merupakan satu di antara rukun iman. Menunjukkan bahwa kita mesti berikhtiar. Namun bagaimanapun kita berikhtiar, tetap keputusan ada di Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ada di Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalah kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Nah, terus kita diam aja gitu, kita di masjid nanti datang uang, datang mobil itu kan enggak. Ya, kalau seperti ini berarti salah pemahamannya. Ya, karena di banyak ayat Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha.
Dan kita tidak boleh bersandar dengan takdir itu. Masa kita tidak tahu takdir kita. Ya. Mungkin demikian, wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, biasanya kalau lebaran atau ada tradisi mudik atau pulang kampung ya Ustaz. Ana mau bertanya, gimana kalau suami istri tidak tidur bersama selama mudik? Suami istri tidur di rumah orang tua masing-masing. Apakah berdosa Ustaz? Iya, kalau sesuai kesepakatan para umat. Kalau suami mengizinkan ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, jadi yang kita harus tahu kronologinya, kenapa tidur satu di sana, satu di sini. Ya, kan, kalau karena konflik ya jelas dosa lah. Tapi kalau kesepakatan tertulis MOU di atas kertasnya, nah itu tidak ada masalah. Jadi kan redonya suami gitu. Ya, tapi betul-betul redo, ya bukan apa-apa. Jadi kalau seandainya memang sudah kesepakatan, tidak ada masalah. Mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat kita seperti itu gitu. Nah, ya. Tapi kalau ada motif-motif di belakangnya, mungkin ada pertengkaran sebelumnya, saya tidak tahu, mungkin ada piring yang terbang, kita tidak tahu ya, itu tidak boleh. Ya, itu perang saudara namanya. Baik, demikian, wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghilangkan rasa mengantuk saat mengerjakan sholat? Mungkin di antara tipsnya para umat ya, mungkin kita cukupkan istirahat di siang hari. Makanya sunnahkan ada kailulah namanya. Kailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur sebenarnya. Tapi kalau kita bukan kailulah namanya, kita super kailulah kadang-kadang. Nah, ya, jadi maksimalkan istirahat di siang hari itu, karena tidur siang itu membantu kita untuk bisa lebih fresh di malam harinya. Ya, dan alhamdulillah saya tidak tahu ya kalau di kita apakah sudah libur di 10 malam 10 terakhir itu ya, atau semakin sibuk, tapi itu dapat mengurangkan rasa kantuk kita. Nah, ya. Dan kalau sudah mengantuk betul para umat, tidak boleh dipaksakan. Bawa tidur tidak ada masalah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ataupun kita berwudu, itu cara-caranya. Ya, kalau jangka lama berarti kita usahakan untuk tidur siang. Ya, kalau kita ingin bangun di malam hari, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa lebih semangat untuk bangun di malam hari. Ya, kalau tidak kita melakukan hal-hal yang biasa seperti kita berwudu untuk menghilangkan rasa kantuk kita. Baik, mungkin demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika sholat tarawih di rumah sebaiknya dilaksanakan setelah sholat isya atau lebih baik di sepertiga malam? Terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih ini kan namakan sholat qiyam. Ya. Sedangkan sholat yang diawali dengan tidur itu sholat tahajud namanya. Nah, kedua-duanya tetap dinamakan dengan menghidupkan malam. Jadi kalau kita ingin dan kita tahu nih kita akan bangkit bangun di sepertiga malam, kemudian kita katakan kepada diri kita, saya sholat tarawihnya nanti aja lah, boleh. Berarti itu sholat tarawih iya, sholat tahajud iya. Nah itu. Tapi kalau kita sholat setelah isya langsung sholat tarawih, itu sholat tarawih namanya. Itu bukan sholat tahajud. Tapi kalau kita ingin menggabungkannya boleh. Kenapa demikian? Karena itu sholat sunat. Kita kembali kepada kaidah tadi, ibadah-ibadah sunat itu boleh digabungkan niatnya. Tapi kalau ibadah-ibadah wajib, tidak boleh. Nah, gitu. Tapi kalau kita merasa kita akan bangun nih, kayaknya kita kecapean nih, ya, sehingga kita sholat isya, kemudian tarawih, tidak ada masalah juga. Nah, ya, tapi kalau mau digabung, itu boleh. Baik, yang berikutnya, jika hutang puasa Ramadan kita masih banyak dengan tahun-tahun lalu, apakah boleh melakukan puasa sunnah di Syawal Ustaz? Seharusnya dibayar dulu. Ya, hutang dibayar dulu. Ya. Jadi dibayar dulu baru kita nanti puasa Syawal. Kalau seandainya kalau kita mengqadha'nya
menyebabkan kita keluar daripada Syawal belum puasa juga, maka tidak ada masalah, kita cicil gitu. Jadi nanti setelah selesai bulan Syawal dan kita sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita bayar lagi, dicicil lagi gitu. Ya. Makanya hutang ini harus segera dibayar agar tidak menumpuk-numpuk malah menyusahkan kita. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kami para ibu yang punya anak jika ingin mendapatkan qiyamul lail semalam suntuk tapi belum bisa untuk salat Isya berjamaah di masjid? Ya di rumah, tidak ada masalah, Bu. Ya. Tidak ada masalah salat Isya di rumah semampunya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan tetap sama. Ya, yang perlu dikuatkan adalah azamnya. Memang kita perlu perjuangan. Tapi kalau masih punya anak kecil yang bergerak sedikit ya ibunya langsung dia bangun anak kecilnya. Ya, usahakan ketika kita menyusuinya, ketika kita bersama mereka kita berzikir kepada Allah. Ya, jadi sebenarnya punya waktu yang luang banyak untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya. InsyaAllah semoga kita dimudahkan. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya makmum memegang mushaf ketika sholat? Kalau memang dibutuhkan tidak ada masalah. Contoh mereka sholat setengah juz satu malam, 1 juz satu malam. Kemudian tidak ada orang yang selevel imam di belakang hafalannya. Ya, tidak ada. Semuanya di bawahnya. Sehingga yang di belakangnya perlu memegang mushaf ketika terjadi kesalahan-kesalahan itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada orang yang selevel dengan imam daripada sudut bacaan dan hafalannya, maka tidak boleh dia memegang mushaf yang di belakang. Dia yang harus memperbaiki bacaan imam. Maka dalam salat berjamaah, orang yang berada di belakang imam adalah orang yang selevel dengan imam. Apakah dia pada sudut bacaan, salatnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang terakhir, ini titipan kata beliau, ada seorang ibu yang sudah tidak mampu berpuasa karena usia dan sakit untuk membayar fidyah pun tidak mampu. Sudah tidak ada anak lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kita bantu untuk dia bisa bayar fidyah. Kita bantu untuk bisa dia bayar fidyah. Kita sedekahkan uang, kemudian kita belikan nasi, kita kasih fakir miskin untuk dia. Nah, gitu. Ya, kita yang berusaha untuk membantunya agar dia bisa membayar fidyah. Baik, mungkin demikian para ummahat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita taufik untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir yang kita akan menyongsongnya 2-3 hari ke depan. Yang terakhir saya minta maaf mungkin terlambat ya untuk bisa datang ke kajian ini. Ya, mudah-mudahan di hari berikutnya bisa lebih diperbaiki sehingga saya membuat para umat mungkin lama menunggu. Ya, baik, mungkin demikian. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku rumah tasma'na subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.